Kalau mau menghafal nih tips ya, kalau kamu menghafal suatu proses, gunakanlah praktikum juga adalah ujian untuk kemampuan. Nah, ini sedikit tips untuk masalah ini. Beberapa orang yang kadang-kadang nggak semua orang memang perfect ya. Ada beberapa kasus nanti dia pintar untuk berteori, tapi ketika dia melakukan dia nggak bisa. Nah, ini tips untuk masalah kemampuan klinik atau kemampuan kita dalam melakukan suatu pemeriksaan sebagai dokter ya. Gimana sih cara megang hepar gitu? Gimana sih cara ngecek hidung? Gimana sih cara ngecek kemampuan mata, daya akomodasi mata gitu. Nah, ini yang saya lakukan selama ini. Oke, ini dia mengenai MCQ. Ingat bahwa ketika ngebahas soal, saya selalu rekomendasikan buat adik-adik, ketika ngebahas soal, adik-adik itu jangan selfish, maksudnya, saya bahas soal diam-diam di rumah gitu, kayak tupai perangainya gitu ya, kelakuannya, pinter sendiri-sendiri aja. Ntar kalau temannya ada, kamu udah belajar belum yang materi ini? Terus bilang enggak, padahal sebenarnya tadi malam belajar itu di rumah. Nah, itu salah, sifat yang jelek ya. Jadi ingat yang saya ajarin kemarin, bahwa ketika kamu belajar sekali, kamu terpapar satu kali. Ketika kamu ngajarin teman kamu, kamu mengulang paparan kamu. Jadi kamu terpapar untuk yang kedua. Sedangkan teman kamu yang kamu ajarin itu baru sekali terpapar dari kamu. Paham nggak? Artinya apa? Kita, orang yang ngajarin teman-teman kita, bakal selalu lebih dominan, bakal selalu lebih unggul ke depan. Karena kita udah paparan yang kedua, udah paparan yang ketiga, dan seterusnya. Gitu. Bakal jadi lebih bagus kita daripada dia. Terlepas nih, Bang, nanti kok di ujung nilai saya dapatnya C ya. Kemarin orang yang saya ajarin dapat nilainya B. Lah, kamu harus bilang makasih sama dia. Karena setelah kamu dipaparin 2 kali, kamu udah ngajarin dia, berarti kamu udah paparan yang kedua, kamu baru dapat nilainya C. Kalau kamu nggak ngajarin dia, baru sekali paparannya, mungkin nilai kamu D. Gitu. Kenapa? Ya karena 2 kali pemaparan aja nilainya C, kalau nggak dipapul cuma sekali pemaparan, ya mungkin nilainya cuma D dong. Jadi paham ya maksud saya? Jadi konsepnya sharing itu penting bagi saya, dan itu saya kerjakan. Saya berbagi dengan teman-teman saya dulu. Saya jelasin ini. Dan walaupun habis si A yang saya jelasin, si A tadi udah saya jelasin. Terus datang si B, lagi belajar apa tuh? Oh, gimana ya caranya? Ajarin dong. Saya dengan senang hati ngajarin lagi, karena bagi saya itu paparan ketiga. Bagi saya, ketika saya berhasil bikin teman-teman saya paham, artinya saya sangat-sangat paham. Itu tolak ukur saya secara pribadi. Dan saya kaji secara psikiatrik, itu benar. Ketika kamu berhasil ngajarin teman kamu, dan mereka paham, artinya kamu paham, kamu siap untuk ujian. Ya. Jadi jangan pernah sebar kunci, yang paling penting adalah sebar pembahasannya. Jadi jangan saya bahas soal, coy nomor 1 jawabannya C ya, nomor 2 jawabannya D ya, itu kamu sebar-sebar dosa namanya. Kiranya soal itu berganti besok, kasihan teman kamu. Yang kita sebar itu adalah, bro nomor 1 jawabannya B, karena ini ya, karena sel ini dia bakal menghasilkan ini dan begini loh. Oh, nomor 2 jawabannya C, karena gini ya. Jadi kita nge-sharing itu dengan pembahasannya. Itu pemaparan yang bagus buat kita, bantu teman kita, kitanya juga bakal dapat learning yang ketiga, learning yang keempat, dan seterusnya. Kamu gak bakal pernah rugi. Ya. Ingat tuh, bahwa konsep belajar itu adalah konsep yang berbagi, konsepnya sharing. Contohnya aja ya adik-adik ya. Coba bayangin Thomas Alva Edison. Kalau dulu dia nggak ngasih tahu ke dunia tentang penemuan dia, atau misalkan siapa ya, boleh deh Thomas Alva Edison, tentang penemuan dia yang luar biasa mengenai lampu, kita nggak bakal terang kayak gini malam-malam ya. Nggak bakal ada cahaya kayak gini. Nah, itu kenapa kita bisa melaksanakan hal ini di malam hari, berbagai macam aktivitasnya, karena dia sharing dulu. Coba kalau kamu adalah si Thomas Alva Edison yang nemuin sesuatu yang keren banget kayak gitu, tapi kamu keep aja di rumah. Buat rumah saya, biar rumah saya terang sendiri gitu. Yang lain udahlah bodo amat gitu ya. Nah, itu ilmu mau dibawa mati buat siapa? Meninggal, habis itu ilmunya kemana? Ya, sayang dong ada ilmu bagus buat membangun dunia ini, tapi ternyata di-keep buat diri sendiri. Dan di kedokteran, ilmu itu insya Allah bermanfaat ya. Saya pernah diajarin sama dosen saya fans banget sih sama beliau. Beliau tuh selalu ngajarin bahwa konsep belajar itu menabung. Namanya Prof. Zanda ya, profesor yang sangat saya kagumi. Konsep sharing itu menabung. Jadi kalau saya ngajarin dan kamu gunakan, itu kayak ATM, itu benar, dan ilmu itu dilanjutkan, itu bakal bikin kita dapat pahala kontinu. Itu kan amal jariah buat kita ya. Meninggal kita tuh ilmu masih ngalir. Seneng banget deh jadi dosen, seneng banget bisa sharing, karena nanti ilmunya bakal kontinu dan digunakan terus, akhirnya kita dapat pahalanya terus. Seru banget. Sharing itu penting ya. Habis itu, tolak ukur kamu paham, ada teman kamu paham. Jadi konsepnya sharing, belajar itu, diskusi sharing. Jadi nggak ada lagi yang namanya selfish.
cuma pinter-pinter sendiri itu nggak ada. Kita pinter-pinter bersama, semuanya pinter karena kalian semua bakal jadi dokter dengan kompetensi yang sama. Berikutnya, kalau mau menghafal nih tips ya, kalau kamu menghafal suatu proses, gunakanlah diagram. Saya punya gambarnya di sini. Nah, ini contoh gambaran. Ini saya ambil dari Armando Hasibuan ya. Mungkin adik-adik tahu nih salah satu YouTube channel yang bagus untuk belajar kedokteran, mungkin nanti boleh dicari Armando Hasibuan. Nah, ini bahan dari dia, saya juga suka gunakan dia nih. Di bawahnya ada namanya ini Armando Hasibuan ya. Nah, saya suka gunakan dia untuk kadang-kadang untuk literatur, saya baca-baca sambil nunggu-nunggu apa gitu ya, lihat-lihat video YouTube-nya bagus. Nah, dia bikin catatan seperti ini. Sebenarnya saya juga punya catatan seperti ini, cuma catatan saya itu nggak sebagus dia gambarnya, jadi malu saya buat share. Akhirnya saya ambil deh dari si Armando ini. Nah, saya kasih kredit deh buat dia nih. Nah, ini dia ngejelasin tentang obat nih, pakai panah-panah gini. Dia masukin insulin ceritanya, habis itu ada free fatty acid. Mungkin adik-adik belum terlalu paham ini ya. Intinya saya cuma mau jelaskan bahwa kita menjelaskan sesuatu proses itu sangat bagus kalau pakai diagram. Kalau kamu bisa bikin diagramnya, kamu bisa jelaskan alurnya seperti apa, kamu bisa hubungkan antara satu dengan yang lain, itu bakal bikin termap di kepala kamu. Kamu pernah dengar mind mapping nggak ya, adik-adik ini? Mind mapping itu salah satu metode menghafal. Nah, boleh di-searching gimana cara melakukan mind mapping. Jadi mind mapping itu intinya kita bikin kayak cerita. Ini kan kayak bikin cerita ya. Oh, saya masukin insulin nih, insulinnya bakal masuk ke darah. Oh, ternyata nanti insulin bakal mempengaruhi glukosa untuk sampai ke hati. Di hati nanti insulin ini bakal mengakibatkan glukosanya nanti tereduksi, terus dia meningkatkan kadar insulin sensitivity, meningkatkan glukosa dan semacam deh. Yang berujung akhirnya nanti jumlah kadar glukosa dalam darah jadinya turun gitu. Jadi ada story lewat gambar, karena memang otak kanan itu lebih bagus untuk memori daripada otak kiri. Dan kita, sistem pendidikan kita selama ini, lebih banyak menggunakan otak kiri daripada otak kanan. Nah, adik-adik bisa menggunakan otak kanannya lebih dominan, karena memang di kedokteran kita banyak menghafal kan. Nah, gunakanlah gambar-gambar atau panah-panah, cerita-cerita seperti ini. Ini dari Armando Hasibuan juga bagus nih. Cara dia ngajarin tuh bagus untuk bikin mind mapping. Mind mapping nih, contohnya. Silakan adik-adik ini kan ya, gunakan. Nah, berikutnya tadi kan ada item penilaian berikutnya adalah keterampilan klinik atau KK sama praktikum ya. Nah, masing-masing DT juga di sini masing-masing nanti dia punya skor 20%. Nah, ingat bahwa practice makes perfect ya. Bahwa keterampilan klinik ini apa? Jadi secara garis besar ujian di kedokteran itu nanti ada ujian pengetahuan, ujian teori, terus nanti ada ujian KK, ujian kemampuan kita melakukan. Jadi ada ujian teori, ada ujian motorik. Motorik itu melaksanakan. Jadi kalau gini nih, kalau misalnya ada pasien tifoid, kamu mau ngapain? Jawabannya kan cek lidahnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tahu tuh cek lidahnya. Pertanyaannya, kamu tahu nggak gimana cara ngecek lidahnya? Apa yang mau diperhatikan di lidah itu? Mana lidah yang penyakit, mana lidah yang normal? Kan itu adalah kemampuan kan? Nah, ujian untuk kemampuan itu namanya keterampilan klinik atau KK. Praktikum juga adalah ujian untuk kemampuan. Nah, ini sedikit tips untuk masalah ini. Beberapa orang yang kadang-kadang nggak semua orang memang perfect ya. Ada beberapa kasus nanti dia pintar untuk berteori, tapi ketika dia melakukan dia nggak bisa. Nah, ini tips untuk masalah kemampuan klinik atau kemampuan kita dalam melakukan suatu pemeriksaan sebagai dokter ya. Megang, gimana sih cara megang hepar gitu? Gimana sih cara ngecek hidung? Gimana sih cara ngecek kemampuan mata, daya akomodasi mata gitu? Nah, ini di sini. Tipsnya dari saya, yang pertama, yang ini adalah kemampuan motorik. Kalau kemampuan motorik itu sangat-sangat besar pengaruhnya dari kemampuan kamu dalam mengulang. Ini sangat-sangat penting. Jadi harus sering-sering diulang. Dan ulang bareng sama teman, jadi praktis sama teman. Jadi jangan ngomong sendiri di kamar gitu. Ngomong sendiri, kan ujiannya kayak simulasi ya, seolah-olah kamu adalah dokter. Ujian kakak ini nanti kamu simulasi seolah-olah kamu adalah dokter gitu. Terus kamu di depan kaca bilang sendiri, jadi Pak, perkenalkan nama saya Dokter Dede, saya adalah dokter yang bekerja di sini, bla bla bla, nanti saya kerja ini ya. Nah, itu bakal kikuk nanti deh ketika di ujian beneran. Nah, untuk ujian kakak ataupun praktikum, ajak teman kamu. Periksa dia. Cewek ya periksa cewek, cowok periksa cowok ya. Mana sih yang periksa hepar? Kalau cuma baca buku, nggak bakal bisa. Kalau cuma baca buku, bakal kesulitan. Nah, sedangkan kita harus ngerjain langsung ke orangnya. Jadi kalau misalnya mau bicara,
gimana ya cara pemeriksaan yang ketok-ketok di paru-paru itu? Coba ke teman kamu, biar kita jadinya bakal lebih bagus. Jadi kita pakai sistem simulasi ya. Habis itu, nih, ini juga tips penting, do it like a pro. Saya tahu kamu baru, saya tahu kamu nggak biasa, tapi halo adik-adik ya, mohon maaf ini webinarnya resmi, jadi jangan ada tulisan-tulisan, coret-coretan. Mungkin kalau ada yang merasa bosan, silakan keluar. Karena masuk di sini juga free ya, keluar juga free. Gak bakal kamu disuruh bayar untuk ikut di sini. Please jangan mengganggu, karena di sini konsepnya sharing. Kalau misalkan mengganggu, silakan keluar. Oke ya. Jadi do it like a pro. Jadi gak usah ragu-ragu dalam melakukan ujian keterampilan klinik atau praktik. Jadi seolah-olah kamu ada dokternya. Jadi nggak usah merasa ragu atau kaku atau kikuk. Duh, saya nggak tahu nih kayak gimana cara periksanya ya. Kerjain aja kayak biasa. Kerjain aja, tek 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 tek. Kalaupun kamu salah, biarin aja. Maksudnya nggak usah terlalu nampak salahnya itu. Itu penting tuh. Kalau ada nanti yang lagi ujian, cobalah lakukan pemeriksaan paru-paru. Oke, udah ada pasiennya nih. Terus tempel, aduh, ini kayak mana ya? Terus kamu diam gitu kayak patung, sambil mikir, saya harus ngapain lagi ya? Nah, itu salah banget. Itu salah banget. Kerjain aja. Oke. Apa yang bisa kamu kerjain? Apa yang kamu ingat? Kerjain aja. Tempel sini dulu, tempel situ dulu. Walaupun salah posisi kamu taruh stetoskopnya, kerjain aja dulu. Yang bikin gagal ujian keterampilan klinik sama praktikum apa? Sampai di depan stase, kamu diam. Atau yang lebih parah lagi, sampai depan stase, kamu nangis. Itu lebih parah lagi. Nangis nggak bakal bikin skor kamu naik jadi 100. Nah, ingat itu. Nangis malah bikin kamu wajib banget nilai kamu berubah jadi 0. Nggak, karena kalau udah nangis nggak mungkin lanjutin kan. Nah, sehingga walaupun menakutkan ujian OSCE, ujian KK, ujian praktikum menakutkan, tapi latihan sealot-alotnya, sesering-seringnya, ketika nanti ternyata statusnya kita bingung di tengah itu, ngeloceh aja terus, ngomong aja terus bilang, aduh ibu ini gimana ya kondisinya, ada sehat bu, ada berapa anaknya, nanya-nanya aja dulu. Yang salah banget itu adalah kamu diam. Kalau kamu diam di ujian OSCE atau ujian KK atau ujian praktikum, kamu langsung bad langsung gagal. Oke. Ini mengenai IPK. Jadi saya mau jelaskan ya, ini skala standar nilai. Ini macam-macam di masing-masing universitas beda-beda ya standar nilai ujian CBT-nya. Ini MCQ, CBT, MCQ sama ya. Jadi standar nilai nih, kamu cuma perlu nilai 80 untuk bisa sampai nilai A. Bayangin deh. Nilai 80 aja udah A. Ini kan kalau kita mungkin adik-adik udah ada sekolahnya yang sistem nilainya pakai grading sistem nilai mutu A, B, C, D kan. Tapi kan ada juga adik-adik yang sekolahnya masih pakai standar mutunya nilai 0 sampai 100 gitu kan ya. Nah, untuk adik-adik yang udah terbiasa dengan nilai A, B, C, D kayak gini, bakal gampang lah, udah paham soalnya. Tapi saya mau bantu adik-adik yang selama ini nilai di sekolahnya itu, mungkin dari daerah ya, yang nilai dari sekolahnya itu mesti nilai 0 sampai nilai 100 gitu. Nah, untuk dapetin nilai A, dan kita di kuliah pakai sistem IPK ya, nilai kita bakal pakai A, B, C, D, E. Nah, untuk nilai A itu nilai dari 80 sampai 100 deh. Jadi cukup nilai kamu sampai 80, nilai kamu udah A. Gitu. Atau nilai 75 sampai 80 itu skornya untuk Amin. Nah, berikut 70-75 B+, 65-70 B, 60-65 B-, dan seterusnya. Ya, syarat cum laude itu adalah IPK di atas 3,5. Artinya kalau nilai kamu muter-muter di A sama Amin, kamu ada kandidat untuk jadi cum laude ya. Dengan syarat lainnya tentu mengikuti, kamu nggak boleh ada remedial, mungkin kamu nggak boleh ada ngulang blok, nggak boleh ada ngulang ini dan ngulang itu. Tapi untuk jaga nilai segini, artinya kan targetnya cuma 80. Nggak susah-susah amat gak sih dapetin nilai 80 waktu SMA? Nah, tapi coba deh di FK. Dapetin nilai 80 tuh ngos-ngosan. Susah banget. Mungkin standar nilai ini bakal kita pelajari lebih detail lagi. Nah, saya bakal kasih adik-adik tips dan trik utama untuk masalah nilai ini, gimana caranya kita bisa memprediksi skor kamu gimana, dan gimana cara kita bisa nge-maintain nilai itu gimana. Itu di slide berikutnya ya, di slide berikutnya. Hanya saja kita bakal istirahat dulu sedikit sambil mengenai hal ini, dan kita bakal sambung dengan ini kali ya. Apa sih namanya? Promosi dulu. Iklan. Nah, ini iklan. Jadi
saya sekaligus promosi nih. Jadi sebelum kita lanjut ke topik utama kita, jadi ini adalah bimbel med class ya. Biayanya ini typo, please maafkan ini, biaya aslinya adalah 400.000, bukan 400 rupiah ya. Kalau 400 rupiah saya bisa dapat dari orang tua saya, uang 1.000 juga ada 400-nya 2 kali kan. Nah, kelas kita terbatas, karena yang ngajar juga terbatas. Kita bakal punya bimbingan 12 kali pertemuan, 10-nya adalah pertemuan materi, sedangkan 2-nya adalah pembahasan soal deket-deket sama minggu ujian, supaya adik-adik juga terbantu. 10 pertemuannya, pertama adalah 10 pertemuan untuk materi. Jadi kita bakal diskusi, kita bakal ngajarin gimana cara ngejelasin materi-materi tiap minggunya. Nah, sedangkan di 2 pertemuan terakhir kita bakal berfokus ke ngerjain soal, dengan sistem yang saya jelasin tadi bahwa masing-masing soal kita bakal jabarin pembahasannya sehingga adik-adik terkoneksi. Kenapa nih jawabannya begini, bukan sekedar jawab ngafalin kunci ya. Kelebihan kita di bimbel ini, kita belajar materi lebih dulu daripada kampus ya. Jadi kita ingin jadi adik-adik itu jadi yang terpintar gitu di angkatannya. Dalam arti kata gini, dosennya baru mau ngajar, adik-adik udah tahu materinya apa. Jadi kita di med class selalu ngajar lebih dulu daripada dosen. Kita lebih dulu jadwalnya daripada belajar sama dosen. Kita selalu lebih dulu, kita setting seperti itu. Kita punya banyak banget soal, kita diajar oleh tutor kedokteran yang berpengalaman. Saya udah ngajar 5 tahun, nanti ada tutor lain yang udah ngajar 3 tahun, semuanya. Kita bukan bimbel baru jadi kemarin, kita bukan bimbel baru, ya. Kita bimbel yang udah lama, udah ngajar bertahun-tahun, dan kita udah punya banyak prediksi soal dan lain-lain. Itu saya tekanin, kita bukan bimbel baru. Terus materi bakal dikemas dengan menarik, oke, belajar secara online ataupun offline. Untuk yang kelas di luar dari baseline kita baseline kita di Sumatera Barat ya, di Kota Padang. Jadi untuk yang di Kota Padang kita bakal punya kelas offline. Tapi mungkin karena sekarang eranya pandemi, kita punya kelas online, semuanya online. Termasuk untuk dari universitas yang lain, kita juga belajarnya online. Oke, selamat, kita tunggu ya bergabung dengan med class. Oke, kita masuk ke poin utama. Prediction score sama reality score. Ini saya jelasin sistemnya saya gunakan dulu ya. Nah, ini saya balik lagi ke yang tadi. Ini adalah komponen penilaian di Fakultas Kedokteran. Ada ujian MCQ 60%, ujian praktikum 20%, sama diskusi topik 20%. Nah, ini yang saya lakukan selama ini. Jadi, saya sebagai manusia tentu ada saatnya nilai saya nggak begitu bagus, tapi saya tahu kapan saya harus genjot nilainya. Nah, gini caranya. Saya bikin tabel ini, mungkin adik-adik bisa catat atau gimana ya, bagi yang berminat boleh catat. Ini salah satu trik saya sebenarnya untuk memaintain nilai saya tetap bagus. Di tiap blok-bloknya selalu dijaga amin A gitu. Nah, nih kan kita tahu nih, untuk universitas berbeda, teman-teman bisa bikin item seperti ini juga dan disesuaikan saja nanti itemnya dengan yang dari kampus masing-masing. Karena di sini ada 3 item, MCQ, praktikum, sama diskusi topik. Nah, saya pakai nih MCQ, praktikum, diskusi topik. Terus bisa dilihat ya, di sini ada P atau R, nih predik sama real. Predik sama real. Nah, terus ada skor. Gini, apa sih bedanya Bang predik sama real? Gini, ketika kamu udah ngejawab soal ini, ngerjain praktikum contohnya ya, kamu ngerjain praktikum, berapa rasanya skor kamu untuk saat itu? Nah, kamu pasti punya feel kan ya? Maksudnya, dari 10 soal praktikum, kayaknya saya bener 8. Artinya nilai kamu berapa? 80. Silakan kamu tulis di sini 80. Terus, atau ada fase kedua. Ada beberapa universitas atau beberapa dosen yang emang nilai itu dia sangat murni kelihatan. Jadi, nilai itu langsung bisa diakses sama mahasiswanya. Ada yang seperti itu. Berarti itu real. Jadi, pas kamu keluar dari ruangan ujian, saya rasa nilai saya 70. Dan ini satu lagi yang penting. Kamu harus selalu men-setting skor kamu. Berapa sih nilai saya rasa ya, prediksi saya nilai saya berapa ya, selalu ke batas minimal, paham nggak? Batas minimal, saya rasa nilai saya 80, tapi saya masih ada ragu-ragu sih sama soal yang tadi, mungkin tapi rasanya bener deh, nih, saya kayak, saya diskusi nih keluar sama teman-teman, saya salah 3, salah 2, berarti nilai saya 80 tuh, nilai saya 80, oke, nilai saya 80, tapi ketika kita jabar-jabarin di rumah, tapi ini ada nih satu soal pas diskusi sama teman, oke, teman saya jawabannya juga sama kayak saya, tapi belum tentu itu benar, kayaknya bisa jadi salah juga nggak sih itu, oke, masih ragu-ragu kan, berarti anggap kamu salah 3, berarti nilai kamu 70, di bagian predik, untuk praktikum tadi, tulis di sini 70. Nah, nilai predik ini bakal gugur, kalau ternyata di kemudian hari, dosen kamu ngasih tahu kamu nilai kamu yang sesungguhnya ketika praktikum kemarin berapa. Ternyata kata dosen kamu nilai kamu 90, berarti nilai kita adalah 90.
di sini. Jadi predik kemarin kita pikir 70, tapi nyatanya adalah 90 gitu. Berarti skor terakhir kita berapa di sini? Skor yang benar adalah skor dari real. Skor yang benar adalah skor dari real, itu berarti di sini 90. Jadi di sini 90. Nanti ada slide yang buat ada contoh kasusnya ya. Berarti skor yang benar adalah 90. Maka nilai predik gugur, nggak kita pakai. Tapi dalam kasus nih, ternyata pas kita diskusi topik, kayaknya nilai prediksi saya 70 deh. Selalu setting pakai nilai terendah ya, selalu disetting pakai nilai terendah. Antara 70 sampai 80 lah Pak, nilai saya Bang, nilai saya 70 sampai 80. Oke, berarti kamu tulisnya 70 gitu. Ketika ternyata nggak ada bisikan dari manapun yang ngasih tahu bahwa nilai kamu kemarin DT 90 ya, nggak ada bisikan, maka nilai predik lah yang jadi last score kamu. Nah, terus hitung deh nilainya sesuai persentase atau bobot dari masing-masing kampus. Nah, kamu tadi nilainya berapa? 20%. Berapa tuh berarti true score kamu? Berapa nilai kamu yang sesungguhnya di praktikum untuk membentuk nilai A, B, C, D? Karena nilai A, B, C, D nanti dari nilai total ini kan. Ketika ini, ditambah ini, inilah nilai total. Yang kalau kamu tembus angka 80, kamu A. Ketika kamu cuma 78, nilai kamu adalah A-. Nah, total dari ini, tambah ini, tambah ini. Nah, saya punya contoh kasusnya. Note ya, selalu estimate atau selalu predik dengan nilai paling rendah. Jadi ini untuk bikin, jadi apa yang terjadi di saya? Yang terjadi di saya itu adalah karena saya selalu masukin nilai dengan skor terendah, kemungkinan sejelek-jeleknya saya DT tadi, saya yakin dari kampus saya pasti dapat 70, saya bilang kayak gitu. Walaupun saya ada kemungkinan nilai 80, tapi saya nggak mungkin di bawah 70 gitu. Paham ya? Nggak mungkin di bawah 70 gitu. Itu yang saya tulis di situ. Sehingga nanti ketika nilai blok keluar di akhir semester atau di akhir blok, saya tuh sering kali tuh kagetnya tuh kaget puas. Karena kemarin saya nyeting nilai saya, oh berarti nilai saya paling kuat nilainya B, atau paling kuat nilainya B+. Tapi ternyata keluarnya A-. Kenapa? Karena saya selalu men-setting goal saya dengan nilai terendah, dengan estimasi terendah. Saya nggak pernah kaget karena nilai saya ternyata, saya predik nilai saya A-, tapi ternyata keluarnya B gitu. Nggak pernah terjadi hal itu karena saya selalu mempredik nilai skor terendah. Nggak mungkin nilai saya di bawah B+ gitu. Itulah predik yang saya lakukan. Nah, ini contoh kasusnya. Nih, contoh kasus. MCQ atau nilai apa tuh ABCD itu ya, ujian multiple choice, ya itu kan biasanya terakhir. Jadi biasanya skornya mesti 0, nggak tahu kita. Nah, terus praktikum kan itu selama kita 5 minggu pertama kan kita ada ujian praktikum beberapa kali. Adik-adik tentu bisa ngitung prediksi saya, nilai saya ada 75, rasanya nih udah 3 kali ujian praktikum, kira-kira nilai adik-adik berapa gitu. 75 rasanya oke, tulis 75. Kayaknya 75 sampai 85 deh Bang. Yang kita tulis berapa? 75. Kita selalu mengestimate pakai skor terendah. Terus tiba-tiba dosen bilang, kamu nilainya 80 ya? Oke, berarti real skor kita adalah 80. Berarti nilai yang bakal kita pakai untuk memprediksi hasil adalah nilai real skor yang 80. Lain kasusnya dengan DT contohnya. Untuk kasus kedua nih ya, DT. Pas DT, saya rasa nilai saya itu kalau nggak 90 ya 95 lah gitu. Karena puas banget nih tutornya. Dan saya lihat tuh tutornya itu kayak nulis-nulis gitu di atas meja, oh kayak angka 9 awalnya gitu deh. Oke, 90. Prediksi saya 90. Terus sampai akhir dari pembelajaran, sampai akhir dari blok, sampai akhir dari 6 minggu itu, saya nggak tahu nilai saya berapa. Oke, kita pakai nilai predik. Berarti nilai prediknya 90 itulah yang kita taruh di sini. Oke, nah sesuai. That's why adik-adik harus tahu gimana cara penilaian masing-masing universitas. Nah, ini saya pakai contoh yang universitas yang skornya MCQ 60%, katanya praktikum 20%, DT 20%. Kita udah bisa dapat angka nih dari sini. Saya tahu nilai saya realnya 80. 20% dari 80 berapa? 16. Oke? Saya tahu nih DT saya nggak tahu nilai real DT saya, tapi saya sudah predik pakai estimasi paling rendah di nilai saya, yaitu 90. Ya, oke, 90 kita pakai. 20% dari 90 berarti serendah-rendahnya nilai saya untuk DT ada 18 poinnya. Paham ya? Kita selalu setting pakai nilai serendah-rendahnya. Oke, 18. Nih, berikutnya 16 sama 18. Oke, saya ngerasa jelek banget praktikum saya kemarin itu. Oke, totalnya 16 sama 18, 34. Ini matematika dasar, tapi ini trik, jujur aja, ini trik yang bakal bikin kita terarah jadinya untuk bikin nilai kita ini. Jadi jangan buta gitu. Yang bikin saya bingung tuh mahasiswa kedokteran itu suka buta. Besok ujian, oke, belajar. Besok ujian, oke, belajar. Tapi nggak tahu di mana mesti pressure-nya tuh kuat. Dia nggak tahu, saya belajar mati-matian tuh di mana sih harusnya. Dengan melihat angka kayak gini, kamu harusnya tahu bahwa kamu belajar mati-matian tuh buat MCQ. Karena skornya 60%. Gitu. Nah, paham ya?
Kalau beradu nih 3 ujian dalam sehari kasarnya, kalau segila-gilanya jadwal, MCQ beradu sama ujian praktikum, beradu sama DT, kamu harus tahu mana yang mesti kamu dahulukan. Karena ini 60%. Nah, ini contoh, kita udah tahu nilai praktikum. Karena MCQ letaknya di akhir dari blok, maka praktikum sama DT kita udah tahu toh nilai kita di minggu 5, minggu 6, sebelum minggu ke-7, minggu ujian, minggu 5, minggu 6, kita udah tahu nih nilai kita MCQ sama DT kira-kira berapa. Kamu bisa hitung skor kamu, 16 ditambah 18, total skor yang saya punya 34. Nah, nih baca di bawah ya. Saya adalah orang yang selalu mentargetkan nilai saya A. Saya rasa adik-adik juga harus mentargetkan nilainya A dong. Jangan mentargetkan cuma jadi B, cuma jadi C. Sayang, target tuh pasang nilai yang tertinggi A. Nah, sesuai tadi dibilang bahwa nilai A dimulai dari 80 sampai 100, maka untuk dapetin nilai A, nilai akhir kita di sini harus menjadi 80, ya kan? Otomatis adik-adik harus dapat skor berapa lagi sih supaya jadi 80? Tentu 80 dikurang 34 karena kita sudah punya 34 kan. Oke, artinya kita harus dapat 46. Nah, ini matematika dasar, matematika biasa ya. Karena 60% dari last score, 60% dari last score adalah nilai yang kita harapkan yaitu 46. Berarti rumusnya jadi 46 sama dengan 60% dari si ini, si last score. Kan ini yang mau kita cari ya. Kan matematika dasarnya ya. Kita pengen nilai di sini 46 kan, supaya jadi 80 berarti. Nah, gimana cara kita dapat nilai di sini? Berarti 46 adalah 60% dari skor yang ada di sini. Nah, ini yang mau kita cari tahu. Jadi kalau kita terusin matematikanya nih, kan adik-adik baru tamat SMA ya, pasti jago lah matematikanya. Ini nanti kita bakal dapat nilai X-nya adalah 76. Nih, ini bakal dapat kita nanti nilai X-nya 76, 76,666. Artinya, nilai MCQ adik-adik harus jadi minimal 77. 77. Harus minimal 77. Dengan estimasi, dengan asumsi. Jika soal MCQ ada 100, artinya dari 100 soal, adik-adik harus betul 77 soal. Nah, jadi kebayang nggak sih ini gunanya di mana? Ketika nanti nilai praktikum nggak terlalu bagus, nilai DT nggak terlalu bagus, kita bisa optimalkan di MCQ. Karena ini pengunci dengan skor yang paling tinggi. Nah, taktik ini nih yang saya rasa penting buat nge-manage skor kamu. Jadi bukan bermakna kalau kamu bakal jadi orang pinter itu bermakna bahwa nilai saya stabil terus pas DT praktikum nilai saya pun gonjang-ganjing naik turun dulu. Ada masanya DT saya nggak terlalu bagus, tapi saya tahu gimana cara nge-cover DT saya yang tadi nilainya nggak bagus-bagus amat. Kadang-kadang nilai bagus nggak bagus itu kan sangat subjektif ya. DT ini kan diskusi dalam kelompok, ya kan? Diskusi dalam kelompok, mungkin saya sebenarnya udah belajar nih tadi malam, tapi karena semua orang ngobrol dan ternyata informasi yang saya punya sudah tersampaikan oleh teman saya yang lain, otomatis saya nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena kesannya nanti saya mengulang dong. Padahal saya udah belajar nih, tapi saya telat nunjuk tangannya, akhirnya saya nggak bisa punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Teman saya udah nyampein duluan, dan isinya sama yang mau saya bilang. Gimana dong? Nah, itu kan untung-untungan. Atau nanti ada yang nasibnya baik, dapat dosen yang baik banget, dapat dosen yang baik banget nih, Bu dosen kalau kasih nilai minimal 95, jadi 95, 100, 95, 100, 95, 100, keren banget tuh nilai jadinya. Tapi kan nanti ada yang nasibnya jelek nggak sih? Kan ada juga. Tabiat manusia kan beda-beda deh. Ada dosen-dosen yang udah agak-agak tua banget, itu biasanya tipikal-tipikal yang era-era sekolah di era yang sulit gitu ya, sekolah di era yang susah banget untuk dapetin nilai, itu biasanya nilainya itu 80 itu udah keren banget tuh. Jadi bertaburlah nilai kita tuh nanti 75, 76. Sedangkan kita tahu nih, saya mesti dapat A, target saya harus 80 lah. Kok nilai DT saya cuma dapat 60? Bagi orang-orang yang lama ya, dosen-dosen FK yang lama, yang tua-tua, kamu lihat deh, nilai 65 itu bagi mereka tuh udah bagus. Kita mungkin dalam hati mengguru tuh ya, aduh buku nilai saya 65 gitu. Tapi ternyata bagi mereka, di era mereka, nilai 65 itu adalah sesuatu yang worth it gitu. Nah, itu memang beda persepsi, jadi kan beda-beda gitu ya. Sehingga ada masanya saya dapat kasus seperti itu. Dosen saya cuma kasih saya nilai segini, gimana ya? Emang tabiat mereka seperti itu. Ya udah saya tahu saya harus pompa nilai saya di mana. Yang akhir-akhirnya nilai saya cukup 80. 81, 83, 86. Cukup deh jadinya A. Selesai ya. Jadi kesannya stabil, kesannya jujur ya. Kesannya nilai saya itu kayak A amin, A amin, A amin, A amin. Padahal sebenarnya DT saya itu sempat ada jomplangnya, jatuh ke bawah, praktikum juga sempat jatuh. Cuma saya tahu gimana cara saya memperbaiki ini supaya nanti nilai rapor saya pas keluar, rapor ya, kalian bilangnya rapor, apa ijazah saya keluar tuh, bertabur bintang nih, bagus banget nih, nggak ada yang ini. Gitu. Nah, ini trik
yang nggak bakal diajarin sama kampus. Ini sesuatu yang nggak bakal kamu dapat dari mana-mana. Ini sesuatu yang saya kumpulkan sendiri, saya analisa sendiri, dan ini namanya strategi. Ini namanya strategi. Jadi di kedokteran nggak cukup pinter, bahkan orang pinter kadang jatuh di kedokteran. Nanti pas dia internship atau dia koas, kadang jatuh. Kalau dia terlalu selfish orangnya, jatuh dia. Karena kedokteran kita butuh teman-teman kita butuh senior. Nah, jadi strateginya gimana? Pinter-pinter atau pandai-pandai nggak cukup pinter, tapi harus pinter-pinter. Gimana cara mengendalikan lingkungan dan situasi. Ini clue ya. Tolong dipakai ini bakal sangat ngebantu kamu sih. Kalau adik-adik bisa pakai ini, skornya bakal bertahan. Jadi kamu harus gigi. Ketika kamu tahu nilai kamu terancam, tidak mencapai target keinginan kamu, ya kamu tahu nih apa lagi yang bisa saya perbaiki ya. Oh, MCQ. Nah, silakan belajar mati-matian buat MCQ. Bobot bakal sangat mempengaruhi. Jadi sistem prediction score sama reality score bakal bikin kamu bisa ngeset target kamu. Kamu bisa ngetahui berapa sih minimal saya salah pas ujian besok gitu. Berarti saya harus belajar seberapa banyak. Terus kalau ternyata pas DT atau pas praktikum, nggak nyampe nilai saya pengennya nilai saya 80 kan supaya jadi amin. Ternyata DT aja nilai saya 45 atau nilai saya 60. It's okay. Kamu harus pindah ke area lain. Kalau emang itu udah terjadi, it's okay, selesai, pindah ke MCQ atau pindah ke area lain yang masih bisa kita tingkatkan gitu nilainya supaya jadi lebih bagus. Apalagi nih? Oke, udah selesai Nisa. Oke, baik dok, terima kasih banyak paparannya dok. Luar biasa sekali ya ini paparannya. Ini rasanya saya pribadi sih dulu nggak pernah nih dok dapat informasi kayak gini. Jadi waktu kuliah nggak tahu deh kalau ada ternyata tips dan trik gimana caranya memaintain nilai kita supaya tetap mendapatkan nilai yang tinggi dan juga itu konsisten gitu dok. Jadi beruntung banget nih teman-teman semua hadir di webinar Math Class hari ini karena bisa dapetin tips dari awal banget nih. Belum mulai kuliah, udah bisa mempersiapkan diri untuk nantinya dan saya harapkan mungkin nanti teman-teman akan menjadi kumlat-kumlat berikutnya di universitasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pertanyaan dan 3 orang yang beruntung akan mendapatkan free class dari Math Class itu selama 1 blok.